tidak ada tujuan untuk mengotak-ngatik perkara yang sudah lalu. Murni tujuannya karena kami lihat kami mendapatkan kuasa. Jadi memang surat itu kan dibuat atas pembicaraan gitu kan, tapi memang semua itu kalau belum ada kesepakatan ya nggak apa-apa, nanti kita yang penting kita sudah ditemu dulu nih gitu kan, untuk ke arah yang jauh lebih baik, untuk tidak saling teman-teman netizen juga tidak saling menghujat satu sama lain ke berbagai macam pihak. Jadi kita lebih ke udahlah, kita sudahi apa namanya, bahasa-bahasa mungkin yang komentar-komentar yang tidak baik itu akan kita minta pada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu, udah ayolah kita sama-sama ikut mendoakan, karena kan namanya musibah itu kan kita nggak ada yang mau. Jadi udah sama-sama kita lupakan masa lalu, kita songsong masa depan yang jauh lebih baik. Toh ini juga buat kebaikan kita bersama ke depannya. Poin dari surat pernyataannya itu loh, atau Iya, poinnya adalah kita bagaimana kita bersama-sama untuk tidak ada lagi hujatan-hujatan atau apapun di media sosial, dan kita fokus untuk kesembuhan dari saudara kita Bang Adnan. tapi terlihat dari pihak keluarganya kan tidak terlalu menerima atas apa yang ditulis di surat pernyataan itu. Memang mereka belum, masih mau pikirkan lagi. Jadi memang surat yang tadi diberikan itu memang belum diterima sama mereka dan belum ditandatangani juga sama mereka. Jadi tidak ada belum ada kesepakatan tertulis lah. Intinya surat pernyataan itu untuk perdamaian apa? Ya intinya kita sebetulnya sudah sama-sama sepakat untuk berdamai, tapi kita masih menunggu waktu yang tepat untuk menandatangani itu. Bang, tapi kemarin sempat kelihatan melapor di Polres, tanggapan gimana Bang? Ya itu tadi saya bilang, namanya hak melaporkan itu kan hak dari setiap warga negara. Itu kan nggak mungkin kita larang gitu. Itu silakan saja dengan bukti yang ada, dengan saksi yang ada, itu silakan aja. Tapi kan kita di sini masih belum menerima surat panggilan, jadi kita anggap laporan itu belum ada. Tapi penjelasan hukumnya kan yang dilakukan mengenai berita bohong ya. Jadi mungkin penjelasan dalam hukum berita bohong itu seperti apa sih sebenarnya? Nah kalau yang di case tangan ini masuk dari berita bohong. Jadi ini kita berbicara di luar case ini ya. Namanya berita bohong itu berarti kan ada berita benar, baru itu bisa dikatakan bohong. Nah, kalau kita melakukan seseorang dengan berita bohong, berarti kan sudah harus ada bukti, ada saksi bahwa berita yang benar seperti ini. Ini kita di luar konteks kasus ini. Itu namanya berita bohong akan seperti itu. Jadi berita yang ada. Apalagi karena ngomongnya di depan yang sana langsung ya. Iya, masalah itu sih kan nanti kembali lagi, masalah bohong enggaknya kan ya biarkan saja, itu nanti ada bagiannya masing-masing pihak kepolisian kalau memang sudah ada aduan atau ada laporan gitu kan. Itu kita nggak bisa berbicara terlalu jauh kalau bahwa mana dia berbohong atau apapun, itu nanti ada yang menilai sendiri. Itu mah upaya terdepannya seperti apa Bang? Iya, jadi upaya kita tetap kita berpedoman atas panduan pihak kepolisian. Kita akan berupaya terus berdamai dan menciptakan suasana yang kondusif. Itu yang kita sangat mengapresiasi, sangat luar biasa kinerja Pak Kanit tadi gitu kan, untuk bisa menghadirkan kami semua di dalam satu forum. Itu sangat kita apresiasi, dan kita juga berarti kan sama-sama punya niat baik untuk berdamai karena kita sama-sama hadir. Itu sih poin pentingnya. Bang, ada statement atau permintaan dari yang sana untuk apa ya, mengeluarkan biaya tambahan pengobatan Adnan dari sini nggak sih Bang? Artinya di luar donasi gitu, dari kantong pribadi ada nggak? Oh nggak ada sih. Jadi memang kita sama-sama dengan rasa kemanusiaan, ayo kita sama-sama membantu. Sebenarnya saya paham maksudnya ya, abang mengupayakan mengedepankan perdamaian gitu. Tapi ya mungkin salah satu yang diinginkan oleh mereka yang saya ingat untuk mengklarifikasi yang 40 jam begitu. Ya nggak apa-apa, itu kan nanti ada tempatnya kan, katanya sudah dibuat
laporan atau aduan, nggak apa-apa, nanti kita bisa klarifikasi di situ. Karena kalau kita klarifikasi di sini di mana itu kan nggak selesai, kan ada tempatnya masing-masing. Kalau kita sudah berbicara materi, biar nanti tidak jadi efek bola salju semakin menggelinding semakin membesar gitu. Intinya kita dengan adanya pertemuan atau mediasi saat ini, kita pihak kami sudah akan mengikuti arahan dari pihak kepolisian. Oke, terima kasih. Tinggal Pak Kanitnya. Ini dari ini juga mau di sini kan. Siap. Siap, nanti ini kita langsung balik. Yuk. Semoga berhasil. Oh iyalah. Sore, gimana Bang tanggapannya Bang tentang mediasi ini? Seperti apa? Iya, kami di sini memenuhi undangan sih ya oleh pihak kepolisian Satlantas Jakarta Timur. Saya mau terima kasih telah diundang untuk membicarakan lah perihal kejadian ini. Ya, jadi diizinkan waktu dulu ya untuk meluruskan. Saya pro bono, ya. Saya pro bono nggak dibayar. Ada 2 kuasa. Kemudian ini kuasa keluarga. Saya pro bono. Kami pro bono, ya. Jadi keluarga memang bukan orang yang tercukupi lah. Enggak ya teman-teman ya, tolong ya, ini disampaikan ya, kami pro bono. Jadi saya nggak dibayar. Terus kami juga punya dokumen, kami korban. Ya, izin saya tutupi juga ya. Kami di sini korban statusnya. Ya. Dan ada juga nomor LP-nya juga ada. Jadi kami di sini korban. Ya, cacat loh korban kami. Ya, ini kami korban jelas loh status, dan ini dokumen loh, resmi. Ya. Apalagi Bang? Oke, jadi saya lanjutkan dari rekan saya bahwa intinya dalam persoalan ini kami kuasa dari korban sebenarnya dari awal pun tidak ada tujuan untuk mengotak-ngatik perkara yang sudah lalu. Murni tujuannya karena kami lihat kami mendapatkan kuasa baru bahwa si korban ini mengalami penderitaan selama 12 tahun. Lebih dari mati. Kalau secara kemanusiaan orang pasti milih mati. Karena ini nggak bisa apa-apa ya, berbicara nggak bisa. Akibat dari itu semua, kaki juga sudah mengecil. Dan sudah lumpuh itu. Jadi makanya dari awal pun tadi kami menyampaikan bahwa tujuan kami murni berdasarkan kemanusiaan, sehingga yang diinginkan dari pihak korban sebenarnya dan keluarga bukan kepada si pelaku ingin meminta uang atau apa dari awal, tidak. Jadi dari awal itu hanya dibuat dalam podcast itu hanya untuk menggalang donasi supaya bisa si korban ini, saudara Adnan ini, bisa mendapatkan pengobatan yang layak. Karena sampai saat ini juga karena udah puluhan tahun ya, itu punggungnya itu juga nyaris pada sudah melepuh belakangnya itu gitu. Jadi dia kadang-kadang sadar, itu kadang suka emosi, nggak terima kan, seperti itu yang mau kita jaga. Jadi kalau ada pun dari netizen atau segala macam menyudutkan daripada si korban ini, itu sih sah-sah saja, kita juga tidak menyalahkan itu karena mereka tidak mengetahui sama sekali kan kejadian itu. Ini mungkin hanya insan pers saja yang sudah mengetahui, melihat, ataupun dari pihak kepolisian sudah melihat bagaimana penderitaan si korban ini. Banyak sih kecelakaan lalu lintas yang seperti ini, bukan baru ini. Cuman baru ini yang kita temukan penderitaannya 12 tahun.
12 tahun, kalau mati tadi selesai ya, selesai. Tapi ini lebih-lebih dari mati nih. Kalau 12 tahun dia mengalami penderitaan seperti itu, normal tidak, bicara nggak bisa, itu yang mau kita minta sebenarnya daripada si pelaku dalam hal ini. Kan kita juga nggak tahu ini, 13 tahun yang lalu itu 12. proses hukumnya itu dijalankan apa tidak. 12 tahun. 12 tahun ya, iya. Kita tidak mengetahui itu, sementara ada LP-nya.